Selamat pagi anak-anak ibu sekalian, ketemu lagi bersama ibu dalam pembelajaran matematika. Pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan kali ini, ibu akan memberikan materi tentang barisan bilangan. Pada pertemuan pertama sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pola bilangan. Ada pola bilangan genap, yaitu 2n, pola bilangan ganjil, yaitu 2n dikurang 1, pola bilangan segitiga, setengah n dikali n tambah 1, pola bilangan persegi panjang, n dikali n tambah 1, serta pola bilangan persegi, yaitu n kuadrat. N merupakan bilangan asli. Nilai n di sini menunjukkan letak atau posisi atau urutan suatu bilangan pada barisan bilangan. Jika bilangan-bilangan yang diperoleh dari pola bilangan tersebut diurutkan atau dijajarkan, maka akan membentuk suatu barisan bilangan. Di sini artinya suatu barisan bilangan dapat diperoleh dari suatu pola bilangan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu. Aturan tersebut bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bisa juga aturan pada suatu pola bilangan. Bilangan-bilangan yang menyusun suatu barisan bilangan disebut suku barisan, dilambangkan dengan U. Ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya sampai ke UN. Dengan UN adalah suku ke N, dan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Suku pertama atau bilangan pertama disimbolkan dengan U1. Suku kedua atau bilangan kedua dilambangkan dengan U2. Suku ketiga atau bilangan ketiga dilambangkan dengan U3, demikian seterusnya hingga suku ke N dilambangkan dengan UN. Contoh, barisan 0, 2, 4, berarti U1 atau suku pertama adalah 0, U2 atau bilangan kedua adalah 2, dan U3 atau bilangan ketiga adalah 4. Dari pengertian barisan bilangan tersebut, dapat kita tentukan rumus suku KN suatu barisan bilangan. Untuk barisan bilangan genap, rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 2N. Pada barisan bilangan ganjil, rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Barisan bilangan segitiga, rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan setengah N dikali N tambah 1. Barisan bilangan persegi panjang, rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan N dikali N tambah 1, serta barisan bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. N di sini bernilai 1, 2, 3, dan seterusnya. N menunjukkan letak atau posisi suatu bilangan pada barisan bilangan. Kita coba menentukan urutan barisan bilangan pada barisan bilangan genap. Menentukan suku ke N pada barisan bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Untuk urutan bilangan genap yang pertama yaitu U1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Urutan bilangan genap yang kedua yaitu U2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Urutan bilangan genap yang ketiga adalah U3 yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Dan seterusnya sehingga barisan bilangan genap yang diperoleh adalah 2, 4, 6, dan seterusnya sampai ke N. Jika ibu bertanya, tentukan urutan bilangan genap yang ke-10. Berarti, kalian tinggal masukkan ke dalam rumus UN sama dengan 2N. Maka, U10 sama dengan 2 kali 10. Maka, urutan bilangan genap yang ke-10
adalah 20. Kita ambil satu contoh lagi, yaitu barisan bilangan ganjil. Suku Kn pada barisan bilangan ganjil, rumusnya 2n dikurang 1. Untuk urutan bilangan ganjil yang pertama, U1 sama dengan 2 kali n dikurang 1, yaitu 2 dikali 1 dikurang 1, sama dengan 1. Untuk urutan bilangan ganjil yang kedua, U2 sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1, sama dengan 3. Urutan bilangan ganjil yang ketiga, U3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1, sama dengan 5. Begitu seterusnya ya nak. Gantikan nilai n itu sesuai dengan urutan bilangan keberapa posisinya. Sehingga dapat diperoleh barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, dan seterusnya sampai ke n. Jika ibu bertanya kembali, tentukan urutan bilangan ganjil yang ke-10. Berarti kalian memasukkan rumus ke UN sama dengan 2N dikurang 1. Ganti N-nya dengan angka 10, karena yang ditanyakan adalah urutan yang ke-10. Maka U10 sama dengan 2 dikali 10 dikurang 1. Sama dengan 20 dikurang 1, sama dengan 19. Maka urutan bilangan ganjil yang ke-10 adalah 19. Kita coba menentukan suku suatu barisan bilangan, di mana barisan bilangan tersebut tidak diperoleh dari suatu pola bilangan. Contohnya, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Kita perhatikan bilangan pertama atau U1 sama dengan 2, U2 sama dengan 5 diperoleh dari 2 ditambah 3, U3 sama dengan 8 diperoleh dari 5 tambah 3, dan U4 sama dengan 11 diperoleh dari 8 tambah 3. Berarti aturan barisan pada bilangan tersebut adalah penjumlahan dengan angka 3. Sehingga 3 suku berikutnya yaitu 11 ditambah 3, 14, 14 tambah 3 sama dengan 17, 17 ditambah 3 sama dengan 20. 3 suku berikutnya yaitu 14, 17, dan 20. Kita lihat contoh yang kedua, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan berikut. 3, negatif 7, 11, negatif 15, 19, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan barisan bilangan ini agak sulit karena terdiri atas bilangan positif dan bilangan bulat negatif. Namun untuk kita ketahui bersama bahwa tidak selamanya urutan pada suku tersebut langsung dianalisis. Bisa jadi pola bilangannya melompat dari pola bilangan pertama ke bilangan ketiga, urutan bilangan kedua ke bilangan keempat. Kita perhatikan untuk bilangan bulat positif. Tentukan 3 suku berikutnya, berarti yang ditanya 3 bilangan berikutnya. Kita buat dulu, kita atur jaraknya dulu, kita buat titik-titiknya, sehingga nanti memudahkan kita untuk mengisinya. Kita perhatikan bilangan bulat positif dari 3 ke 11. Berarti menggunakan aturan penjumlahan. Penjumlahan dengan bilangan 8. Dari angka 11 ke 19 menggunakan aturan penjumlahan dengan angka 8 juga. Sehingga nantinya dari angka 19 ke bilangan bulat positif berikutnya ditambahkan juga dengan angka 8. Sehingga 19 ditambah 8 sama dengan 27. Nah, kita hapus dulu. Tulisan ini agak sedikit bagaimana ya anak-anak sekalian, karena ibu menulisnya langsung pada layar komputer menggunakan aplikasi ya.
Kemudian, untuk bilangan bulat negatifnya, perhatikan dari bilangan negatif 7 ke negatif 15, kita juga menggunakan aturan penjumlahan dengan bilangan tetapi bilangan negatif. Negatif 7 dijumlahkan dengan negatif 8 menjadi negatif 15. Sehingga ke urutan bilangan negatif selanjutnya kita jumlahkan juga dengan bilangan negatif 8. Sehingga negatif 15 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 23 ya. Nah, dari negatif 23 ini ke bilangan berikutnya, kita tambahi juga dengan bilangan negatif 8. 23, negatif 23 ditambah negatif 28 menjadi negatif 31. Ya, anak-anak ibu sekalian. Sehingga diperolehlah 3 suku berikutnya pada barisan bilangan tersebut adalah negatif 23, 27, dan negatif 31. Ini ya jawabannya anak-anakku sekalian. Tidak sulit kan? Kita ambil contoh berikutnya ya nak. Tentukan suku ke-20 dari barisan bilangan segitiga. Kita jawab, barisan bilangan segitiga, kita ketahui rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan setengah n dikali n tambah 1. Yang ditanyakan suku ke-20, berarti diketahui n-nya sama dengan 20. N itu menunjukkan urutan suatu bilangan. Untuk n sama dengan 20, berarti suku yang ditanyakan adalah suku ke-20, U20. U20 sama dengan setengah kali n itu berarti 20, setengah kali 20, ini angka 20-nya ibu kurung ya nak. Artinya setengah kali 20. Tanda kurung ini untuk memisahkan setengah dengan 20. Artinya dikalikan ya. Setengah kali 20 dikali N. Berarti N-nya masukkan lagi dengan 20 ditambah 1. Kita hitung. Setengah dikali 20, artinya 20 dikali 1, 20 dibagi 2. 20 bagi 2, 10. 10 tadi anak, ingat. 10 dikali 20 tambah 1. 20 ditambah 1, 21. Tadi ini hasilnya 10 dikali 21. 10 dikali 21 berarti 210. Suku ke-20 berarti 210. Ini anak. Berarti suku ke-20 dari barisan bilangan segitiga adalah 210. Untuk tugasmu di rumah, kerjakan soal berikut ini. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.